Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di channel Moreja 90s bersama Reza di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul PS yang rilis tahun 2004. Film ini bercerita tentang seorang wanita paruh baya yang masih belum bisa move on dari cintanya di masa lalu. Suatu hari datanglah seorang pemuda yang sangat mirip dengan sang mantan ke dalam kehidupannya. Tanpa menghiraukan status dan usia mereka yang terpaut jauh, dua insan itu langsung tertarik satu sama lain padahal baru berkenalan beberapa jam. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sang tokoh utama, yaitu wanita cantik bernama Louise. Louise ini bekerja sebagai staf penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas. Meskipun punya karir yang cemerlang, Louise sering merasa kesepian di waktu tertentu. Hal itu dikarenakan ia baru saja bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Meski dirinya dan Peter telah berpisah, mereka tetap menjalin hubungan baik. Tak jarang keduanya masih saling bertemu, contohnya seperti makan siang bersama hari itu. Setelah selesai dengan makan siangnya, Louise pun kembali ke kantor. Di sana ia menemukan surat lamaran kerja dari seseorang yang berminat menjadi asistennya di kantor tersebut. Entah mengapa pelamar kerja bernama Scott itu membuat Louise penasaran hingga meneleponnya. Setelah mendengar suara dari pria itu, Louise pun segera menjadwalkan wawancara kerja untuknya. Sepulangnya dari tempat kerja, Louise mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang. Di kamar masa kecilnya, ia mengambil kotak berwarna biru dari lemari pakaian. Di dalam kotak itu terdapat cat lukis, sapu tangan, dan sketsa wajah dari seorang pria. Selain itu juga ada selembar kartu nama bertuliskan nama Scott, persis seperti nama pelamar kerja di kantornya tadi. Nampaknya Louise memiliki masa lalu yang berkaitan dengan orang tersebut. Di hari wawancara, Louise nampak tidak sabar menunggu kedatangan pelamar kerja bernama Scott itu. Hari itu penampilan Louise terlihat berbeda karena ia sengaja bersolek dan memakai pakaian yang cukup terbuka. Karena Scott tak kunjung datang, Louise pun akhirnya menelepon sahabatnya yang bernama Missy. Dari percakapan dua wanita itu diketahui kalau Scott yang ada di masa lalu Louise sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tak lama setelah Louise mengakhiri percakapan dengan temannya, Scott si pelamar kerja akhirnya muncul di hadapan Louise. Louise nampak kaget karena pemuda itu sangat mirip dengan Scott yang ia kenal di masa lalu. Tak hanya fisik, gaya bicaranya pun sama. Setelah mengucapkan maaf atas keterlambatannya, Scott pun menunjukkan hasil karyanya pada Louise. Sebagai staf penerimaan mahasiswa jurusan seni di kampus itu, para pekerjanya diwajibkan memiliki hasil karya sendiri dan paham soal seni. Dengan menggunakan kaca pembesar, Louise meneliti karya-karya Scott yang dilukis di sebuah kanvas berukuran mini. Meskipun cukup terkesan dengan karya Scott itu, Louise nampaknya masih belum bisa memutuskan untuk menerimanya sebagai asisten. Dengan dalih akan melakukan wawancara lebih mendalam, Louise mengajak Scott pergi ke apartemennya sepulangnya dari kampus. Sesampainya mereka di apartemen, Louise langsung menyuguhkan segelas anggur pada Scott. Dengan memasang wajah serius, Scott mengamati sebuah lukisan yang dipajang di ruang tamu itu. Ia pun bertanya apakah Louise pernah menjadi model lukisan. Dengan canggung wanita cantik itu menjawab, pernah satu kali dan itu pun sudah lama. Tiba-tiba Scott bercelutuk kalau ia ingin diberi kesempatan untuk melukis Louise. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, perkataan Scott tadi hanya dibalas dengan senyuman manis oleh Louise. Dan Scott tahu betul kalau itu adalah sebuah tanda persetujuan.
Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung meletakkan jarinya di setiap lekuk tubuh Louis seperti sedang mengukur garis sketsa. Lama tak dijamah seperti itu, Louis sontak jadi beringas. Akhirnya dua insan berbeda usia jauh itu bermesraan, padahal baru berkenalan beberapa jam yang lalu. Selang beberapa menit setelah itu, Scott meminjam telepon rumah Louis untuk memberi kabar pada ibunya. Peristiwa itu seolah menyadarkan Louis kalau ia baru saja bermesraan dengan seorang remaja yang masih ditanggung-jawabi oleh orang tuanya. Meski begitu, Louis sudah terlanjur nyaman dengan Scott dan meminta pemuda itu untuk bertemu lagi besok malam. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Louis menemui Peter, mantan suaminya yang baru saja selesai mengajar. Sekedar informasi, Peter ini merupakan dosen di universitas Louis bekerja. Sepasang mantan itu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan percakapan mereka di apartemennya Louis. Di sana Peter mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang belum pernah ia ungkapkan. Dosen itu mengaku kalau dirinya ketagihan untuk melakukan kegiatan di atas ranjang, tapi bukan bersama wanita, melainkan dengan sesamanya. Dan lebih ironisnya lagi, Peter mengaku pernah bermesraan dengan Sammy, adiknya Louis yang merupakan seorang pria. Tentu saja pengakuan itu membuat Louis murka, sampai-sampai ia mengusir pria itu dari apartemennya. Suasana hati Louis yang awalnya gembira berubah jadi murung di penghujung hari. Dan sesuai janjinya kemarin, Scott kembali berkunjung ke apartemen Louis. Pemuda itu pun jadi bertanya-tanya kenapa kedatangannya disambut dingin oleh Louis. Louis pun akhirnya menceritakan tentang statusnya sebagai janda yang mantan suaminya berselingkuh dengan adiknya yang seorang pria. Mendengar hal itu, Scott mengaku cemburu karena wanita pujaannya masih memikirkan pria lain. Entah mengapa, perkataan Scott tadi terdengar seperti sebuah rayuan bagi Louis yang pada akhirnya menyunggingkan senyum di bibirnya. Malam harinya, Scott dan Louis pergi makan ke sebuah kafe. Di sana, Scott kembali menghibur Louis dengan semua gombalannya. Pasangan itu pun tak risih mengumbar kemesraan di antara pengunjung kafe itu. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang menyapa mereka. Dia adalah Ricky, teman lamanya Scott. Dengan setengah bercanda, Ricky membeberkan pada Louis kalau Scott ini adalah seorang buaya darat. Sebelum temannya itu kembali berceloteh yang tidak-tidak, Scott pun segera mengajak Louis ke sudut lain di kafe tersebut. Di sana Scott mengaku kenal dengan Missy, sahabat karibnya Louis. Mendengar hal itu, Louis terlihat seperti kurang nyaman. Ia pun segera mengajak Scott ke apartemennya agar mereka tak melanjutkan pembicaraan tentang Missy. Dan malam itu di tempat yang sama, Scott dan Louis kembali melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan paginya, Louis terbangun sendirian di atas tempat tidurnya. Tanpa sepengetahuannya, Scott telah pergi dari sana pagi-pagi buta. Berhubung hari itu adalah akhir pekan, Louis pun berkunjung ke rumah ibunya. Setelah melihat sosok sang ibu, Louis langsung menangis sesenggukan. Ia mengadu kalau selama menikah dengan Peter, pria itu telah berselingkuh darinya. Tapi untuk menjaga perasaan ibunya, Louis tetap menyembunyikan nama adiknya sebagai selingkuhan Peter. Mumpung sang adik juga sedang berkunjung ke sana, Louis pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menginterogasinya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Sammy sang adik berkata jika saat itu ia memerlukan uang untuk membeli obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, ia bersedia melayani hasrat Peter setelah dijanjikan akan diberi uang. Setelah berbicara dengan Sammy, Louis pun pergi ke sebuah hotel di mana sahabatnya yang bernama Missy sedang menginap. Louis sangat penasaran bagaimana sahabatnya itu bisa kenal dengan Scott. Ternyata saat Missy menghubungi Louis ke apartemennya, panggilan telepon itu diangkat oleh Scott yang sedang berkunjung.
dan terjadilah komunikasi antara Scott dan Missy. Melihat gelagat dari Missy, Louis sadar betul jika sahabatnya itu juga tertarik pada Scott, dan peristiwa saling berebut pria juga pernah terjadi di antara mereka saat bersekolah dulu. Secara kebetulan, pria yang dulu mereka perebutkan juga bernama Scott. Sayangnya Scott yang itu sudah meninggal 20 tahun silam. Setelah dari tempatnya Missy, Louis tak langsung pulang, tapi singgah dulu ke apartemennya Scott. Di sana Louis bercerita tentang percintaannya dengan Scott semasa sekolah yang dirusak oleh kehadiran orang ketiga, yaitu Missy sahabatnya sendiri. Dan Scott kemudian meninggal akibat kecelakaan mobil. Louis percaya jika dirinya dan Missy masih terjebak di masa lalu, sehingga kini mereka masih memperebutkan pria yang mirip dengan Scott. Ketika Scott yang ada di hadapannya mulai memberikan nasihat, Louis malah terus menyanggahnya seakan memang mencari keributan. Akhirnya Scott pun bergegas masuk ke dalam apartemennya karena malas meladeni amarah Louis. Sepulangnya Louis ke apartemennya sendiri, ia mendapati Peter sedang menunggunya. Akhirnya permintaan maaf dari pria itu diterima oleh Louis dengan memberikan sebuah pelukan. Scene kemudian berpindah keesokan paginya, di mana Louis baru saja bangun dari tidurnya dan tiba-tiba Scott sudah ada di balik pintu apartemennya. Peter yang memang belum pulang dari kemarin malam, alhasil bertatap muka dengan Scott. Setelah sempat beradu mulut sebentar, Peter akhirnya angkat kaki dari tempat itu. Kini perdebatan pun berpindah antara Scott dan Louis. Scott mengaku kecewa karena Louis masih tidur bersama mantan suaminya. Namun sang janda membantah tuduhan tersebut dan berkata jika mereka tidur di tempat terpisah. Sebelum pergi dari apartemen Louis, Scott mengaku jika kemarin ia juga menghabiskan malam bersama Missy. Awalnya, Louis sempat tersulut emosi dengan perkataan Scott barusan. Namun setelah ia pikir-pikir, ada yang aneh dengan hubungan Scott dan Missy. Hubungan keduanya nampak dibuat-buat seolah ingin menguras emosinya. Dan setelah bertemu dengan Missy di lobi hotel, barulah Louis tahu kalau tebakannya itu benar. Missy mengaku kalau selama ini ia punya ketertarikan pada pria yang dicintai oleh temannya sendiri. Tapi karena Scott yang muda tidak tertarik padanya, Missy lantas berbohong pada Louis kalau mereka sering ketemuan. Dari peristiwa ini, Louis pun mendapat sebuah teguran kalau sudah waktunya ia move on dari masa lalu. Kini ia harus memilih dengan siapa ia akan menjalani masa depannya. Suatu hari, Louis menemui Peter dan berkata jika hubungan mereka cukup sebatas hanya teman saja. Pengkhianatan Peter di masa lalu membuat Louis was-was hal itu akan terulang lagi. Sang mantan suami pun nampaknya harus berlapang dada dan menerima keputusan Louis itu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Peter, Louis ternyata telah ditunggu oleh Scott di depan ruang kerjanya. Dan kebetulan ada kabar gembira yang harus Louis sampaikan pada pemuda itu. Kabar tersebut adalah diterimanya lamaran kerja Scott sebagai asisten Louis di bagian penerimaan mahasiswa baru. Scott sontak berterima kasih pada Louis atas bantuannya. Namun Louis menyanggah jika hasil yang Scott terima adalah dari kerja keras pemuda itu sendiri. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana Louis dan Scott beradu bibir di depan kampus tempat mereka bekerja.